Apa hukumnya kita tinggal serumah dengan orang Kristen? Hukumnya haram. Hukumnya haram. Kalau Anda tinggal di rumah orang Kristen, berarti dia apa yang dia makan, kau makan juga. Dan minyak babi melekat di dalam piring dan pinggan itu sama, kau hantam juga, sama, haram. Bapaknya tak Islam, anaknya Muslim. Ini kamar dia, ini kamar emak ayahnya. Kebetulan dia dapat hidayah. Dia mau sholat di kamar itu. Sahkah sholatnya? Sah. Lantai suci, pakaian suci, badan suci, rukun dan syarat sholat. Beli laki. Apa hukumnya kita tinggal serumah dengan orang Kristen? Hukumnya haram. Hukumnya haram. Kalau Anda tinggal di rumah orang Kristen, berarti dia apa yang dia makan, kau makan juga. Dan minyak babi melekat di dalam piring dan pinggan itu sama, kau hantam juga, sama, haram. Belajar ilmu najis, muko papa, muko lado, mutowa, wasito. Dan kalau orang sudah najis, nggak boleh sholat selama 7 hari 7 malam menghadap kiblat. Di Padang saya ceramah, saya bilang itu yang peluk-peluk anjing itu kalau dijilat itu. Kopia miring 5 ekor di belakang di motor begini, 2 di depan. Dia poligami dengan anjing. Nah, kalau sudah kena gigitan ciuman sedikit anjing, jilatan anjing, itu sudah, bahkan ada yang hantam anjingnya sampai mati karena saya ceramah begitu. Di Kabupaten Agam saya ceramah itu. Teman saya larang, jangan Ustadz. Sudah berapa Ustadz dibacok gara-gara bilang begitu. Saya tidak peduli, saya sampaikan. Akhirnya berhenti dia pelihara anjing. Nggak boleh orang kafir yang pelihara anjing, orang Islam nggak boleh. Kalau ada pun alasan berburu, nggak masuk akal itu, nggak boleh, najis. Jadi kalau sudah kena najis ya sudah, jangan pecitan cipratan air kencing aja sudah batal wudhu kita. Anak kecil itu, anak saya Ibnu Sawal itu baru 9 bulan, itu kalau kena kencingnya ibunya sedikit atau saya, maka kena dengan najis muko papa, najis kecil, anak di bawah 7 tahun. Jadi kita sudah tahu adab itu, dan itu bukan bidang saya, bidang usaha somat. Saya cukup mengkonsumsinya dengan keluarga, tapi menyampaikan, mengajarkannya nggak cocok. Saya lebih cocok kepada tauhid. Bagaimana kalau kita tinggal serumah dengan orang tua kita yang beragama, tak boleh sebut nama agama, sedangkan kami anaknya Muslim? Bagaimana sholatnya Pak Ustadz? Bapaknya tak Islam, anaknya Muslim. Ini kamar dia, ini kamar emak ayahnya. Kebetulan dia dapat hidayah. Dia mau sholat di kamar itu. Sahkah sholatnya? Sah. Lantai suci, pakaian suci, badan suci, rukun dan syarat sholat. Belilah kitab namanya Fikih Islam Sulaiman Rashid. Harga 40.000. Kalau naik saya tak tanggung jawab. Ini fikih yang paling rendah, paling dasar, tapi ditulis oleh ulama yang luar biasa. Sulaiman Rashid, orang Lampung, dapat gelar dari Al-Azhar tahun 1935. 10 tahun sebelum Indonesia merdeka, dia sudah tamat dari Azhar. Belum ada LC lagi waktu itu di Al-Azhar. Ini orang Indonesia yang belajar. Ditulisnya Fikih Syafi'i, Sulaiman Rashid, dicetak oleh penerbit Bulan Bintang. Biar tahu mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat, mana fardu kifayah. Supaya ngerti. Supaya nanti pertanyaannya tak terlalu mendasar. Ustadz, kalau sholat nggak baca Allahu Akbar kabiro, sah apa nggak sah? Nah, ini kan nampak betul rendah. Tapi hari gini masih mau bertanya, alhamdulillah, syukur. Kawan dia tak mau tahu sama sekali dengan agama. Nah, ini saudaraku dapat hidayah, orang tuanya belum, serumah, karena dia belum bisa memisahkan diri. Akhirnya dia bentang sajadah, sholat dia, sholatnya sah. Tapi yang perlu kau hindari makanan. Kita tak boleh makan dan payah nyebutnya B1 dengan B2. Nah, jangan kau makan. Bekasnya itu harus disamak.
Di sama itu dibasuh dengan air 6 kali air murni, 1 kali campur tanah. Jangan sampai kau makan. Usahakan kau punya piring sendiri, gelas sendok sendiri. Makanya saya pun kalau makan-makan di rumah makan, lu pakai tangan. Cuci pakai tangan. Ada orang ngejek saya. Bilangnya saya ini jadul. Ustaz hari ini masih makan pakai tangan. Kok nggak pakai sendok? Orang ngejek kita tak perlu marah. Pak, tanganku ini dari sejak aku kecil sampai sekarang, aku aja yang makainya. Udah, itu aja, titik. Jangan lanjutkan. Nanti dia berpikir, mak kata dia, sendokku ini dah berapa muncung makainya. Kalau dia otaknya sehat.